Di kelas kali ini, gue akan ngajarin kalian seni dari persuasi atau the art of persuasion. Tapi sebelum kalian mulai kelas ini, gue ada satu PR yang gue pengen kalian lakukan ya. Ini gue nggak disponsor sama sekali. Tapi gue pengen kalian untuk baca buku ini dulu ya. Sebelum ikut course ini, kalian bisa cari ya e-booknya dimanapun. Atau beli bukunya, terserah kalian. Kalian baca sampai habis. Kali ini menurut gue satu buku yang paling mengubah hidup gue. Ini bahkan bukunya yang kalian lihat ini bukunya baru nih, masih di cover. Buku gue ini hilang kemarin dan gue baru beli lagi. Dan ini gue mau baca terus. Gue baca ini mungkin udah 30-40 kali. Dan gue selalu dapetin hal baru. Jadi gue saranin dari kalian untuk semuanya baca buku ini. Oke, kita akan bahas persuasi ya secara garis besar. Seni dari persuasi adalah gini. Manusia dalam membeli suatu, misalnya gue beli buku ini atau kalian bahkan beli buku ini. Kalian itu dalam membeli suatu hal ya, bahkan beli buku ini atau beli gelas, beli hal yang lain, itu bergerak berdasarkan emosional ya, bukan logika. Sama dengan gue tadi suruh kalian beli buku ini. Kalian itu bergerak berdasarkan emosional. Oh, karena gue mau mengubah hidup gue percaya dengan Timothy, gue mau beli buku ini. Itu emosional. Tapi nggak, sebenarnya itu beneran ya. Gue beneran suruh kalian beli. Tapi gue akan kasih contoh di kalian. Jadi ini kayak inception gitu ya. Tapi maksudnya kenapa kalian bahkan mau beli? Kalian consider bahkan udah ada yang pause untuk cari gitu bukunya. Ini by Dale Carnegie by the way. Ini juga direkomendasikan sama Warren Buffett. Karena itu, karena kalian mau beli ini berdasarkan emosi, bukan logika kalian. Cepat-cepat bahkan pengen belinya. Logika itu kalau gue gambarin itu yang merasionalisasi semua. Sedangkan emosi itu alam bawah sadar kita. Kita ngerasa emosinya, oh pengen beli buku yang Timothy saranin, kita ambil action. Di balik semua aksi ada emosi. Ya gue ulangin lagi sekali lagi. Di balik semua aksi itu adalah emosi. Percuma kita mau bikin desain terbaik, mobil terhebat, mobil bisa terbang, kayak apapun itu produknya. Kalau nggak ada emosi dalam faktor pembeliannya, seperti Tesla, oh gue pengen beli masa depan, oh gue pengen go green dan lain-lain. Oh gue liat Elon Musk seperti ini, gue pengen sumbang uang ke dia, ataupun faktor emosional lainnya. Itu pasti ada. Nggak mungkin purely because Tesla is the best product. Kita semua tahu itu bahkan bukan produk yang terbaik, tapi kita lihat visinya, kita lihat misinya sebagai Tesla. Sama seperti Rolex. Emosi, apa bedanya coba? Rolex sama Seiko Prospect movementnya beda tipis gitu. Tapi kenapa orang pilihnya Rolex dibanding Seiko Prospect? Karena ya orang lihat brandnya. Nah, sekarang sama kayak tadi. Timothy bilang Seiko Prospect bagus, kali mau beli. Nah, itu emosi juga karena. Jadi orang selalu beli pakai emosi, justifikasi pakai logika. Kalau emosinya nggak keluar dari kalian nggak akan pernah beli. Hanya ada dua emosi fundamental yang paling mendasar untuk bikin seorang beli produk atau jasa. Yang pertama adalah desire for pleasure. Yang kedua, avoidance of pain. Antara nggak mau sakit atau mau pleasure. Cuman dua itu. Contohnya, di buku ini atau gabungan keduanya. Yang terbaik adalah gabungan keduanya. Kalian bisa gabunginnya desire for pleasure and avoidance of pain. Percaya nggak? Beberapa dari kalian bahkan yang beli course kali ini, kalian belajar di sekolah gue kali ini, kalian beli buku kali ini, itu banyak dari avoidance of pain. Kalian mungkin pernah diremehin di keluarga kalian. Kalian pernah dianggap enteng sama teman-teman kalian. Bahkan sama orang tua sendiri. Atau kalian dianggap nggak pernah bisa apa-apa di hidup. Dan kalian mau nih, kalian mau belajar. Dan gue suruh beli ini, kalian mau beli ini. Kenapa? Karena kalian punya avoidance of pain yang kuat. Bisa muncul. Gue akan belajar dari sini sepenuh-penuhnya dan gue akan buktiin mereka semua salah. Itu avoidance of pain. Ya, jadi itu kalian udah masuk ke dalam dua fundamental kenapa orang beli produk atau jasa. Gue akan kasih contoh ya, karena manusia itu selalu beli pakai emosi. Misal kalian datang ke toko jas nih, lalu gue bilang ke kalian ini, coba pak, kita coba tailor dulu pak, kita coba lihat kira-kira seperti apa. Ini bahannya seperti ini pak, dan lain-lain. Lalu gue bilang, pak, ini bapak tahu nggak? Ini yang dipakai loh di filmsnya James Bond. Waktu itu juga pakai jam Omega, waktu itu jasnya pakai jas ini. Jam bapak kan jam Omega tuh pak, kurang pas pak. Kalau misalnya kurang jaket yang stylenya mirip sama James Bond. Di situ kan bakal mikir apa kan pas pakai ini kayak spy nih gue, kayak international spy gue kayak James Bond juga. Padahal muka juga pas-pasan itu. Mereka ngerasa oh ini jadi pede nih pakai jas ini nih. Jamnya sama lagi yang Bond Watch sama, dia bilang bener sama Omega nih. Gue James Bond bukan. Nah kalian beli lah, misalnya harganya mahal 100 juta gitu, jasnya 50 juta. Begitu kan bilang, gila cuy, gue baru beli jas 50 juta. Ah tapi gue James Bond. Itu emosi. Ah tapi gue keren lah pakai ini. Itu emosi. Kalau kalian perhatiin barang-barang di rumah kalian ya, ini banyak barang-barang yang sebenarnya kalian nggak perlu ya kan, tapi kalian belinya pakai emosi waktu itu. Logika kalian justifikasi logika itu kalian tutup balik pakai emosi tadi di awal, akhirnya nggak dipakai barangnya ya. Gue bisa lihat nih di sekitaran rumah gue aja banyak barang-barang yang sebenarnya gue udah nggak pakai gitu. Gue banyak jam-jam tangan lama yang bahkan gue taruh di rumah bapak gue, yang dulu gue belinya pakai emosi, keren ya kayak ini ya, tapi akhirnya kagak pernah gue pakai. Gue nggak pernah pakai sekalipun jamnya, bahkan ada satu jam gue masih baru. Gue udah pernah beli Panerai waktu itu masih baru, gue kagak pernah pakai sampai sekarang karena gue belinya pakai emosi. Gue pikir gue pengen koleksi banyak jam aja waktu itu. Terus begitu gue logikain Panerai sampah juga tuh gitu. Akhirnya gue nggak pakai Panerai, bahkan nggak pernah keluar dari boxnya sampai detik ini. Ya itu contoh dengan beli dengan emosi dan justifikasi dengan logika. Manusia itu banyak bias psikologi ya. Banyak bias-bias yang sebenarnya bisa dieksploitasi, tapi saran gue jangan. Kalau kalian tahu ini, kalian pakailah untuk kalian bermanfaat ya. Karena kalau kalian gabungin ini ilmu yang gue ada di dalam sini, terus kalian pakai untuk sesuatu yang jahat, untuk jual sesuatu yang jahat, untuk menipu orang, itu bisa banget. Tapi jangan ya. Jadi dalam sales kita harus punya boundary ethics-nya. Ini gue nggak bertanggung jawab ya, gue cuma ngajarin kalian ilmunya.
Gue gak bertanggung jawab kalau kalian pakai hal ini untuk hal yang menguntungkan kalian sendiri, untuk hal yang jahat, ilegal, kriminal, dan lainnya. Nah, kita harus tahu ya, cara kita mikir adalah kita cari shortcut. Kenapa ada namanya emotional bias? Ini gue pelajarin dalam, karena kita ada namanya shortcut. Kita mau cari jalan pintasnya. Kita kira manusia itu akan analisa semuanya. Contohnya, kita beli jas tadi, kita kira nih manusia akan kira, oh toko sebelah berapa harganya, toko sebelah berapa harganya, apakah benar ini bahkan James Bond? Apakah benar ini style James Bond atau cuma sekedar mirip dikit doang? Tapi enggak. Kita sebagai manusia kita pikir emosional langsung buntu, langsung ke shortcut. Ini adalah 3 ya yang paling fundamental dalam manusia itu bisa dialter psikologinya untuk persuasi. Namanya the art of persuasion, seni persuasi orang. Yang pertama reciprocity, yang kedua itu adalah scarcity, dan yang terakhir atau ketiga adalah authority. Jadi kalian gabung 3 ini secara mantap, oh ada itu kalian bisa ngapain aja lah untuk manusia. Ini bahkan influence ini bisa di luar untuk membeli barang. Ini bisa influence untuk hal-hal yang kalian pengen mereka lakukan ke kalian. Oke, kita bahas dari yang pertama, reciprocity. Kalian mungkin mikir ini kata-kata apa, ini bahasa alien apa gitu. Simpelnya itu adalah rasa nggak enaknya seorang manusia. Contohnya gini, kita makan sama teman, terus kita dibayarin tanpa dia bilang apapun, dia bayarin ya. Kita punya rasa nggak enak, kecuali orang-orang benar-benar nggak tahu diri ya. Tapi kita punya rasa nggak enak. Next time mungkin kita akan bayarin dia hal yang sama. Contohnya, misalnya kita beli rokok nih di Alfamart, teman kita kayak, udah gue beliin dah rokok lu. Terus habis itu kita mau ngopi, harganya hampir sama ya. Kita biasa bayarin kopi dia. Manusia itu di-wire untuk seperti itu. Ada research nih ya, waiter dan customer. Gimana caranya waiter bisa ningkatin tip kalian? Mungkin kalian waiter bisa dengerin ya. Kalau di Amerika kan tuh budayanya adalah untuk ngetip. Kalau di Indo nggak terlalu ya. Tapi kadang beberapa restoran mahal di Indo masih budaya ngetip. Tesnya adalah gini. Dia cuma kasih hadiah ke orang. Hadiahnya itu berupa permen mint. Simple kan permen mint. Kalian mungkin lihat ini dipraktekin kayak di Sushi Tei, di tempat lain. Dia kasih 1 mintnya. Apa yang terjadi dengan dia kasih 1, nambah berapa persen? Kalian tebak coba. Dari biasa dikasih berapa, nambah 3%. Dengan kasih 1 mint doang. Dia tetap ramah kayak biasa, tapi dia kasih 1 mint nih. For you nice people. Dia tes lagi, 2 mint, kasih 1, 2. Apa yang terjadi? Kalian kira naik nggak? Mintnya cuma double. Yang terjadi adalah itu terbang sampai 12%. Dan kalian tahu eksperimen terakhir yang dilakukan adalah apa? Tetap sama, dikasih 2. Tapi cara dikasihnya berbeda. Maksudnya apa? Dia pertama kasih 1 nih. Tep, ya kan? Dia jalan sedikit ke belakang. Dan dia balik lagi. Dia bilang, gue lupa deh, for you nice people nih gue kasih 1 lagi ekstra. Lu tau gak dengan hal itu naik berapa? Dari 12 double lagi ke 24% tipnya. Gila gak? Dari 3% kalian bisa naikin sampai 24% tipnya sebagai waiter. Itu sebenarnya bukan apa yang dikasih, tapi cara gimana kalian kasihnya, how to delivernya. Contohnya nih, kayak misalnya teman kalian ulang tahun, kalian gak enak kan kalau kalian diundang ke ulang tahun teman kalian, terus kalian gak bawa apa-apa gitu, tangan kosong. Gak enak kan, datang ke wedding gak kasih angpau, gak enak kan. Itu semua tuh emang sifat dasarnya manusia. Jadi kalau kalian bisa manfaatin ini di bisnis kalian hafal tuh tanggal ulang tahun customer kalian kapan, kalian bisa kasih mereka, kalian kagetin mereka something, kalian bikin mereka merasa nggak enak ke kalian bisa minta sesuatu di masa depan. Ini konsep favor, di mana kalian bantu orang nih tanpa minta apapun, kemudian misalnya kalian minta bantuan ke mereka, biasanya mereka akan kasih bantuan balik, atau mereka minta bantuan ke kalian deh, kalian bantuin. Kalian nggak minta apapun, kalian minta bantuan mereka, mereka berkewajiban untuk bantu kita, karena itu namanya favor. Dia utang favor sama gue utang favor sama dia. Ini sangat mendasar, tapi ini adalah shortcut yang dipakai sama manusia, yaitu rasa nggak enakan ini. Jadi master reciprocity ini, lu akan bisa jadi fantastic seller, lu bisa jadi fantastic businessman, lu bisa jadi networker yang gila, lu bisa manfaatin orang bahkan hanya dengan ngasih hadiah. Tapi caranya adalah gimana cara kasih hadiahnya, bukan hadiahnya dikasih, tapi gimana cara deliver, gimana cara lu kayak orang tadi, waiter tadi, taruh 1 dulu, balik dulu, bilang ini deh buat lo, atau lagi. Ada yang bakal bilang ini taktik sales manipulasi, setelah up to you. Tapi ini yang bermanfaat dan bisa gue pakai, gue praktekkan pribadi, dan sangat efisien. Yang kedua itu adalah scarcity. Contohnya pas COVID supermarket kosong, orang semua belanja Indomie. Indomie itu nggak tambah gede paketnya, nggak tambah enak, nggak tambah bumbu, nggak tambah ada nasi dalamnya muncul, kecuali Indomie yang nasi ya. Tapi orang beli lebih banyak. Kenapa? Karena orang takut COVID, berat masuk ke supermarket. Scarcity, it's very powerful. Dulu ada airline itu dari London, dia mau terbang ke satu tempat, gue lupa nama tempatnya. Sering banget memang bolak-balik. Suatu saat dia bilang kita akan tiadakan ini tahun depan. Apa yang terjadi? Gedebak salesnya 4 kali lipat. Karena orang bilang udah nggak bisa pakai airline ini yang murah ini lagi. Scarcity. Jadi kalian kalau misalnya jualan produk, jangan jual apa yang unik dari suatu produk tersebut. Tapi apa yang orang stands to lose kalau kalian nggak ikut produk kalian. Contohnya, kalian mungkin ada yang join ini karena scarcity. Kalian ngerasa kalian pengen ahead dibanding orang. Kalian kena tuh pertama emosionalnya. Kalian ikut ini karena kalian ngerasa apa? Kalian emosional. Kalian avoidance of pain. Gue nggak mau hidup susah lagi. Gue akan kasih tahu ya. Gue kan
kalian semua, kalian kena influence sama gue untuk bisa ada di sini. Itu semuanya jaringnya kena satu-satu. Reciprocity. Kalian lihat konten-konten gue yang gratis yang bagus di sosial media. Kalian ngerasa nggak enak, gila ini value terlalu banyak nih for free. Free-nya aja bagus, apalagi yang berbayarnya. Itu reciprocity. Kedua, kalian kena scarcity. Kalian mikir kalau kalian join ini, teman-teman kalian yang di luar yang nggak ikut ini pasti ketinggalan sama kalian. Karena kalian dapat ilmu yang lebih. Yaitu scarcity. Kalau kalian nggak join ini, kenapa? Kalau kalian nggak naik pesawatnya waktu itu, udah nggak ada lagi. Kalau kalian ini nggak ada ini, kalian nggak bisa beli Indomie sekarang, nanti kalian nggak bisa makan karena COVID. Scarcity. Yang ketiga adalah authority, di mana orang follow orang yang kredibel, orang yang knowledgeable, orang yang expert di bidangnya. Makanya kalau kalian lihat orang fitness yang tempelin dia punya sertifikat sport science atau apa, orang lebih sering dengerin, lebih gampang dengerin orang yang punya banyak sertifikat dibanding orang yang nggak punya. Karena expertise-nya itu bikin orang ngerasa gue bisa dengerin lo. Orang yang pakai seragam rapi, pakai jas rapi, itu orang lebih sering dengerin dibanding orang yang cuma pakai kaos kutang. Bahkan waktu itu lu sebenarnya dengerin gue pakai kaos kutang gitu. Tapi intinya adalah orang lihat authority, orang lihat orang yang bisa dipercaya, orang yang dilihat sebagai expert. Nah, cara untuk kalian bisa dilihat sebagai expert ini cara yang banyak dipakai sama orang-orang asuransi, namanya edifikasi kalau kalian tahu. Jadi kalian punya teman, dia akan ngomong ke temannya, oh ini orang expert. Pakai orang lain untuk ngomong kalian expert. Kalau kalian belum jadi expert, itu caranya. Kalian gandeng mentor yang lebih tinggi dibanding kalian, suruh mentor itu ngomong gue adalah expert ya. Itu adalah cara cepat untuk bisa bypassnya. Begitu kalian diangkat di edifikasi, kalian lah seorang expertnya. Kayak misal gue bilang guru yang ngajar di tempat gue tuh udah sekian pengalaman dan lain-lain, dia akan jadi expertnya. Guru yang ngajar gue di gue, profesor yang ada jadi gue, itu loh edifikasi untuk angkat langsung jadi expertnya, karena otoritinya adalah gue dan gue angkat orang lain untuk jadi otoriti kedua. Jadi kalian bisa gabungin nih yang tadi gue bilang, orang beli kenapa? Orang beli itu cuma dua, desire, dia pengen sesuatu ya, pengen mabuk ke klub. Kedua, avoidance of pain, dia nggak mau sakit, entah sakit beneran dia ke dokter, entah dia rasanya susah hidupnya mau cari solusinya. Dan tadi kalian gabungin rasa nggak enaknya manusia, scarcity, FOMO-nya manusia, FOMO dari dasarnya manusia, dan yang terakhir kalian establish sebagai authority. Tapi ini paling gampang balik lagi, karena ini semua satu sekolah ini nyambung jadi satu. Gue ngapain materi kepisah, gue pengen semuanya gabung. Gimana kalian bisa ngerti gimana caranya create content, create personal branding, create authority around kalian. Jadi itu level tertinggi dari sales. Ada kalian punya personal branding, dengan itu kalian bisa jual semuanya. Kalian jadi authority-nya di sana. Nah, kalian gabungin itu, that's the art of selling. Dan itu gimana caranya kalian bisa persuasi orang untuk beli apapun, kapanpun, dan dimanapun.